Selamat pagi warga Banyumas, pemirsa Banyumas TV yang saya kasih di dalam Tuhan. Bersama-sama mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mengawalinya dengan doa. Bapa, kami bersyukur kesempatan untuk kami bersama-sama kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah sendiri akan berbicara kepada kami semua, dan Allah akan menolong hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah otoritas dan kuasa Allah lah yang akan menolong kami dalam pemberitaan ini. Hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali saya sapa kepada para pemirsa Banyumas TV yang saya hormati. Salam. Saya akan menyampaikan satu renungan yang sangat sederhana, dan pada saat ini saya akan memberikan tema bagaimana mengalami kasih dan pengampunan Allah. Mungkin tema ini sangat asing, tetapi bagi saya sendiri sangat tersentuh sekali dan membawa kepada saya suatu perenungan yang mendalam. Bagaimana mengalami kasih dan pengampunan Allah. Pasti setiap orang pernah bertanya, apakah pengalaman terbesar dalam hidup pribadi atau pemirsa? Jawaban masing-masing orang tentu berbeda. Dalam hubungannya dengan pertanyaan tersebut, seorang mahasiswa akan menjawab, pengalaman terbesar dalam hidupnya ialah pada saat ia mendengar pengumuman bahwa ia lulus ujian skripsinya dengan nilai A. Seorang pengusaha mungkin akan menjawab ketika ia berhasil mencapai kariernya. Ada begitu banyak jawaban-jawaban yang serumpun dengan itu ketika orang itu mengalami sesuatu yang sangat berarti dalam hidup seseorang. Benarnya kalau kita renungkan lebih dalam, mengenal Yesus Kristus secara pribadi adalah pengalaman terbesar yang dapat dialami oleh seseorang. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam kitab Galatia tadi dikatakan bahwa mengenal Yesus Kristus secara pribadi itu merupakan suatu pengalaman yang sangat terbesar. Karena apa? Dia mengalami kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Karena apa? Karena setiap orang yang mengalami secara pribadi tadi, orang tersebut akan berpusatkan pada Kristus. Diberi kuasa oleh Roh Kudus, membawa orang-orang lain kepada Kristus. Kehidupan doa yang efektif, memahami firman Tuhan, menyandarkan diri pada Tuhan dan mematuhi Tuhan. Yesus dari Nazaret merupakan tokoh yang sangat menonjol, yang berkuasa dan menarik di sepanjang abad. Sejak dari kelahirannya, dia berkuasa bagaimana dia menyatakan akan mujizatnya ketika dia menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Dan yang menarik di sepanjang abad adalah bagaimana ketika di dalam perjalanan hidupnya, banyak orang mendapatkan pengampunan, kasih dan pertolongan Tuhan. Luar biasa, bagaimana tokoh Yesus itu merupakan tokoh yang sangat sentral. Yesus mengendaki kehidupan orang-orang Kristen merupakan hidup yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan di dalam firman Tuhan sangat jelas. Di dalam kitab Yohanes 10 ayat 10b, di sana dikatakan bahwa sangat berarti sekali ketika orang itu mendapatkan sesuatu. Yohanes 10 ayat 10b dikatakan jelas di dalam firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kemudian juga di dalam Galatia 5, tadi saya sebut di dalam ayat 22-23a. Sayang, banyak orang Kristen tidak mengalami suatu kehidupan yang bersukacita dan berkelimpahan seperti yang diajarkan di dalam kitab suci oleh Rasul Paulus atau Tuhan Yesus sendiri. Kebanyakan orang Kristen tidak menghasilkan buah seperti tadi di dalam firman Tuhan tadi. Ada perbedaan besar antara orang-orang Kristen Perjanjian Baru dan kekristenan yang terdapat di dalam kehidupan banyak orang Kristen pada masa kini.
Gereja abad pertama membuat suatu goncangan yang hebat dari Allah terhadap dunia. Mereka mengerti kenyataan di dalam kehidupan orang kudus, bagaimana banyak orang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kasih dan pengampunan Allah. Mereka berbalik kembali. Mereka telah memenuhi tuntutan Allah yang ajaib dalam menyucikan dosa-dosa mereka. Para pemirsa Banyumas TV yang saya hormati dan yang saya kasih di dalam Tuhan, pada masa kini kita mendapat tantangan yang kuat karena kita menghadapi saat-saat yang paling menyedihkan di sepanjang sejarah manusia. Seluruh dunia dipenuhi dengan kegelisahan, ketakutan, dan kegagalan. Di dalam catatan sejarah belum pernah ada suatu kesempatan yang begitu terbuka untuk memperkenalkan janji-janji Kristus kepada dunia. Di tengah-tengah persoalan dan kesempatan yang hebat ini, lebih banyak orang Kristen telah menjadi penyebab persoalan dan bukan menjadi pemecah persoalan. Saya mengulangi, di tengah-tengah persoalan dan kesempatan yang hebat ini, lebih banyak orang Kristen telah menjadi penyebab persoalan dan bukan menjadi pemecah persoalan. Cara hidup mereka yang tidak menyebabkan orang lain ingin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, cara hidupnya, pola hidupnya, karakternya tidak membawa banyak orang ingin dan rindu untuk mengenal akan kasih Kristus itu, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, mereka tidak tahu bagaimana menggunakan kuasa dan kekayaan Allah untuk membuat suatu dampak yang positif bagi dunia. Seperti tadi dikatakan, bagaimana setiap pribadi yang sudah mendapatkan pengalaman dia mengalami kasih, kemurahan, kebaikan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana kuasa yang telah diperoleh itu. Bahkan buah itu yang telah dimiliki itu, mereka tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupan yang konkret atau nyata. Ini fakta yang terjadi, persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kenyataan bahwa banyak orang Kristen menjadi penyebab persoalan dan bukan pemecahnya. Hal ini dapat diketahui jika kita menyadari bahwa ada 3 macam orang di dunia ini. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Sangat jelas di sana dikatakan, di dalam firman itu sangat menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal 2, ya, 1 Korintus pasal 2 ayat 14, ya, sangat jelas di sana dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami dalam kemenangannya dengan perantaraan kami, dan Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saya katakan di dalam 1 Korintus pasal 2, ya. 1 Korintus pasal 2, ya, 1 Korintus pasal 2. Saya ulang, 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dikatakan di sana. Ya, ayat 14. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak mengenal apa yang ada berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Firman Tuhan tadi dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 1 Korintus 3 sampai ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dapat dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan
sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya. Karena aku masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kembali, Bapak Ibu para pemirsa Banyumas TV yang saya hormati, ada 3 orang di dalam firman Tuhan tadi disebutkan. Pertama adalah orang dunia. Ciri karakter orang dunia adalah ia bergantung sepenuhnya kepada kemampuan dirinya sendiri. Secara rohani ia mati di hadapan Tuhan, mati dalam pelanggaran dan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua adalah orang Kristen rohani, orang Kristen yang dipimpin dan diwakili Roh Kudus. Ia bersandar sepenuhnya pada kasih dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Secara rohani ia hidup di hadapan Tuhan karena Allah itu Yesus hidup di dalam dan melalui dia. Dan ia membawa kemuliaan bagi Allah karena hidupnya yang mengeluarkan buah. Seperti tadi ada buah kasih, ada kerendahan hati, dan semuanya. Yang ketiga, ada 3. Saya katakan tadi, yang ketiga adalah ada orang Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi, yaitu orang yang walaupun ia adalah Kristen, ia berusaha hidup menurut kekuatannya sendiri. Ia adalah orang Kristen yang tidak berkemenangan dan tidak mengeluarkan buah. Ia tidak pernah mengizinkan Roh Kudus membentuk dia menjadi seorang yang sesuai dengan rencana Allah. Ia hidup dalam kekecewaan yang terus menerus. Yang sangat menyedihkan ialah orang ini tidak menyadari bahwa ia termasuk di dalam kategori orang Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi. Ia hidup dalam perbudakan dosa. Para pemirsa Banyumas TV yang saya hormati, Tuhan Allah menyediakan jalan keluar bagi orang Kristen yang bertabiat duniawi melalui kuasa Roh Kudus yang dapat membebaskan dia dari kuasa dosa dan maut. Disiplin-disiplin agama yang dipaksakan hanya akan menghasilkan kekalahan dan kekecewaan. Dengan iman kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus hidup di dalam dan melalui kita. Iman adalah kata lain untuk percaya, tetapi percaya harus mempunyai objek. Objek dari iman Kristen ialah Tuhan dan firman-Nya. Menyedihkan sekali bahwa kebanyakan orang Kristen hidup seperti orang ateis praktis. Mereka mengaku percaya kepada Allah, tetapi bertindak seakan-akan tidak ada Allah atau Allah tidak mau menolong dia. Orang-orang yang bertabiat duniawi seperti tadi di dalam firman tadi dikatakan, dapat menerima jawaban dari Allah yang mengubah hidup rohaninya yang terumbang-ambing itu menjadi orang Kristen rohani dengan menjalankan pernapasan rohani. Kita mengeluarkan napas bila kita mengakui dosa kita. Artinya apa? Setuju dengan Allah terhadap dosa-dosa kita sesuai dengan janji Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Ia adalah setia dan adil akan mengampuni segala dosa dan salah kita. Kita mengakui bahwa dosa atau dosa kita adalah salah dan mendukakan hati Allah. Kita mengakui bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita pada waktu lalu, sekarang dan masa akan datang berdasarkan kematian Kristus di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Kita bertobat atau berubah kelakuan kita melalui kuasa Roh Kudus yang menyebabkan suatu perubahan di dalam sikap hidup kita. Mengeluarkan napas atau mengakui dosa-dosa kita adalah suatu syarat mutlak di dalam menghidup udara segar atau menerima kuasa Roh Kudus dengan iman yang menjadi pokok uraian tentang bagaimana dipimpin dengan Roh Kudus. Dasar daripada pengampunan dosa adalah kematian Kristus di kayu salib sebagai pengganti dosa-dosa kita. Jikalau Bapak Ibu Saudara seorang Kristen, dosa-dosa Bapak Ibu Saudara pada waktu yang lalu, sekarang dan akan datang akan diampuni dan telah diampuni. Saudara tidak dapat menambahkan sesuatu kepada apa yang telah diperbuat Kristus bagi saudara di atas kayu salib. Saudara hanya menerima saja pengampunan dan penyucian Allah dengan iman.
Mengapa kita harus mengakui dosa-dosa kita? Pengakuan tidak mengibatkan kita mendapat pengampunan lebih banyak karena Kristus telah mengampuni sekali kita untuk selamanya. Tapi pengakuan ialah suatu pernyataan iman dan suatu tindakan ketaatan yang mengibatkan Allah itu membuat suatu kenyataan di dalam pengalaman kita tentang apa yang telah Allah perbuat bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kita mengakui bahwa tiap-tiap hari kita harus sadar bahwa tanpa kasih dan belas kasihan Allah, kita tidak mampu melewati masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit. Oleh karena itu pengakuan tadi, bagaimana kita benar-benar kita mengakui di hadapan Tuhan dengan cara tadi mengeluarkan napas, mengebuskan napas, dan juga menarik napas. Artinya kita mengakui secara pribadi di hadapan Tuhan, bahwa tiap-tiap hari kita harus, tiap-tiap saat kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Siapapun kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan, penuh dengan segala kekurangan, penuh dengan segala ketidakmampuan kita. Mari kita bersama-sama kita merenungkan bersama. Mari kita bersama kita tengok hati kita, pikiran kita, hati kita untuk bagaimana tiap-tiap hari kita mendapatkan anugerah itu, kasih itu, pengampunan Allah itu tiap hari. Ketika kita sadar bahwa apa yang kita kerjakan, kita pikirkan, kadang kita seturut di dalam pimpinan Tuhan. Ia yakin percaya ketika kita mengaku di hadapan tiap-tiap saat, ketika kita sadar bahwa kita tiap-tiap hari kita mengaku di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa Allah sanggup menolong, Allah sanggup mengampuni kita, Allah sanggup memberikan kekuatan baru kepada kita. Para pemirsa Banyumas TV yang saya hormati, yang saya kasih di dalam Tuhan. Ketika saya menyampaikan dalam firman Tuhan begitu banyak ajaran, sentuhan kasih yang begitu mendalam bagi kita. Saya percaya bahwa tiap-tiap saat ketika kita mengaku, kita memperbarui hidup kita mau berbalik kembali kepada Tuhan, ketika kita bertobat, artinya kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mari kita koreksi hati kita tiap-tiap pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita koreksi hari ini. Ketika Bapak Ibu ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah saudara, atau saat ini berkumpul bersama, mari kita koreksi. Bukan hubungan kita dengan istri, atau hubungan dengan kita dengan anak, atau dengan siapapun. Kita selesaikan saat ini juga. Kesempatan untuk kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan, supaya hidup kita akan menjadi hari lepas hari akan sungguh bagaimana mengalami kasih itu, mengalami pengampunan itu di dalam hidup kita setiap saat. Saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja. Saya percaya bahwa Roh Kudus menyatakan akan kasih-Nya kepada kita. Bahkan Roh Kudus sendiri memberikan kepekaan kepada kita. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, yang salah, ada dosa, Tuhan sanggup menolong kita. Oleh karena Allah itu begitu mengasihi kita. Allah itu sungguh-sungguh menolong kita. Allah yang tidak pernah terbatas akan kasih-Nya kepada kita sekalian. Mari kita bersama-sama kita akan mengoreksi kita. Mari kita bersama-sama kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita sanggup mengungkapkan diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang telah kita katakan, kita pikirkan, kita perbuat. Saya percaya bahwa Allah sanggup menolong kita sekalian. Ketika kita mau berbalik kepada Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh datang kembali kepada Tuhan. Seperti janji di dalam firman Tuhan tadi sangat jelas. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan itu setia. Tuhan itu begitu adil. Akan mengampuni segala dosa-dosa kita, kesalahan kita. Mari bersama-sama saya mengajak kepada semua orang yang sudah mendapatkan pengampunan itu. Mari percayakan kepada Allah. Mari kita memulai sesuatu yang baru.
Allah mempunyai rencana satu hidup yang mengherankan, berkelimpahan dan berbuah bagi kita sekalian. Dia tidak memberkati kita dan memakai kita, maka kita akan membereskan semua persoalan-persoalan kita. Dengan catatan kita selesaikan dulu, kita bereskan kepada Tuhan. Nah, kalau sesuatu ada yang mengganggu, ada sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan Allah itu setia dan adil. Mari kita bersama-sama kita menengok, kita mengoreksi. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Kalau selama ini mungkin salah, selama ini kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama kita banyak kembali untuk berbalik setia kepada Tuhan. Membaca Alkitab secara teratur. Sungguh-sungguh kita melalui waktu saat teduh. Bagaimana tiap-tiap hari kita diberikan kepekaan oleh Tuhan. Tiap-tiap saat kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Tiap-tiap saat kita diberikan kesanggupan oleh Tuhan. Untuk hidup berjalan di dalam Tuhan. Sehingga kasih itu, pengampunan Allah itu terjadi dalam hidup kita setiap saat. Mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah tangan Tuhan sendiri akan menolong dan memberkati kita sekalian. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah dan berkat dan penyertaan-Mu. Kami berdoa kiranya tangan Allah akan menolong kami sekalian. Setiap pribadi-pribadi yang pada saat ini mendengar, menyaksikan, bahkan juga mengikuti dalam rangkaian acara mimbar agama ini. Kami mau Roh Kudus akan menolong kami, memampukan, memberkati kami sekalian. Pulihkanlah, kuduskanlah, sucikanlah, layakkanlah kami Tuhan. Untuk kami terus dapat mendapatkan anugerah kasih dan pengampunan Allah. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berarti. Kami percaya bahwa rencana Allah adalah rencana bagi kami Tuhan, hidup yang penuh kasih dan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, tolonglah kami masing-masing Tuhan. Arahkan hati pikiran kami untuk kami semakin hidup di dalam terang Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan Tuhan. Di saat kami berbalik kepada Tuhan, di dalamnya kami mendapatkan anugerah kasih dan berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, ajarkan kami tiap-tiap hari Tuhan untuk selalu dekat dan mengandalkan Allah. Ajarkan kami Tuhan tiap-tiap hari untuk bergantung dan mengandalkan Allah. Dalam kondisi situasi apapun. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih oleh karena Tuhan mengorbankan dirinya untuk diri kami, untuk keluarga kami. Terpujilah oleh karena kasih Tuhan. Sekali kami mengucap syukur dan kami mau menutup di dalam rangkaian acara pembacaan firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Allah yang penuh kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Amin.